Halo teman-teman, kembali lagi dengan LV Channel. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang perkembangan makroekonomi di Indonesia. Dengan saya sendiri, Laurencia Anita dengan NIM 2021001 dan rekan saya, Vina Angelina dengan NIM 2021010. Sebelum nonton, pastikan kalian sudah like, comment, share, and subscribe. Thank you, enjoy this video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makroekonomi Indonesia pada masa prakrisis pada tahun 1997 sampai 1998. Dahulu, Indonesia mengekspor sebagian besar dari kebutuhan dunia akan karet, timah, minyak, dan lain-lain. Tapi sekitar tahun 1965, suatu mismanajemen membuat ekonomi Indonesia masuk dalam keadaan kaos. Soekarno membawa Indonesia pada suatu bentuk negara totalir semi sosialis, dan penyelenggaraannya membawa kerugian yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Inflasi melonjak sampai sekitar 640% per tahun di pertengahan tahun 1960-an. Pemerintahan Orde Baru bawah Presiden Soekarno yang secara resmi mengambil alih kekuasaan tahun 1967 menyelamatkan ekonomi nasional dengan mengadopsi kebijakan pasar bebas dan mendorong investasi langsung dari luar negeri melalui insentif yang cukup besar, seperti halnya pengecualian pajak dan jaminan atas repatriasi keuntungan yang diperoleh. Kebijakan ini juga memungkinkan intervensi oleh negara untuk memperkuat sektor industri tertentu. Dilihat dari sisi stabilitas ekonomi makro, dengan penerapan kebijakan uang ketat dan pengendalian jumlah uang beredar, Soeharto mampu mengurangi inflasi dan hilangnya sumber alam dari proyek-proyek yang secara finansial menjadi sangat riskan terhadap produksi domestik dan rekonstruksi infrastruktur. Hasilnya, Indonesia dengan segera menjadi favorit bagi negara-negara donor dari Barat yang telah menaburkan jutaan dolar selama hampir 30 tahun terakhir ini. Masalah yang timbul pada masa prakrisis ini adalah yang pertama, kinerja ekonomi. Pada kinerja ekonomi meningkat secara dramatis. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi pada 1965 sampai 1973 rata-rata 6,6% per tahun. Oil boom pada tahun 1973 mengakibatkan percepatan pertumbuhan sehingga mencapai rata-rata 7,2% per tahun pada 1973 sampai 1980. Pada tahun 1980-an, ketika harga minyak menurun, ekonomi Indonesia mengalami masalah karena negara lambat mengantisipasinya. Nilai rupiah jatuh, tapi Indonesia mampu membatasi akibat yang lebih buruk. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun pada 1980-an menurun menjadi 5,6%. Yang kedua, kemajuan-kemajuan yang berarti. Repelita yang dilaksanakan sejak 1969 mempunyai target meningkatkan pertumbuhan di seluruh sektor ekonomi makro dan unsur-unsur pokoknya. Repelita ini tidak mempunyai usulan outline yang komprehensif, di mana pembangunan bisa dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Namun, fokusnya jelas, mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan gas alam yang mencapai 80% dari penerimaan domestik 10 tahun yang lalu. Pada APBN 1995 sampai 1996, pendapatan pemerintah dari minyak bumi dan gas alam hanya dialokasikan sekitar 20%. Total share minyak bumi dan gas alam dalam komoditas ekspor juga menurun dengan tajam selama 15 tahun terakhir, dari 80% menjadi 30% pada tahun 1995. Yang ketiga adalah beberapa strategi. Kebijakan ekonomi pemerintah seringkali dikenal dengan nama trilogi pembangunan, mencakup stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam praktiknya, hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Misalnya, kebijakan anggaran dan uang ketat dengan usaha pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang semakin tinggi. Yang keempat yaitu adanya utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia mencapai 100 miliar US dollar pada Maret 1966. Menurut Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saleh Afif, pemerintah memperkirakan bahwa debt service ratio untuk utang dan sektor pemerintah dan publik
Seluruhnya mencapai 32% dari pendapatan ekspor selama tahun anggaran 1994 sampai 1995 dan akan menurun menjadi 30% tahun sesudahnya. Yang kelima adalah distribusi pendapatan dan kemiskinan. Luasnya disparitas dalam distribusi pendapatan menjadi sebuah keprihatinan yang mendasar. Hal ini bisa menjadi sumber instabilitas nasional. Potensi yang terbesar muncul dari gap Cina pribumi, demikian juga dengan kemiskinan. Tingginya keprihatinan akan kedua hal ini tampak ketika pelantikan Kabinet 1993. Presiden mengingatkan Kabinet bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama selama 5 tahun ini. Pada April 1995, Soeharto lebih lanjut menekankan keprihatinan pemerintah dan usaha yang dilakukan agar pada tahun 2000 nanti kemiskinan bisa lenyap dari Indonesia. Ini sudah dicoba direalisasikan dalam program IDT yang diluncurkan pada April 1994. Program IDT ini dijadwalkan berlangsung selama 3 tahun dan menelan dana US dollar 206 juta per tahun. Dan yang keenam ada infrastruktur. Ketika pemerintah Orde Baru berkuasa di akhir 1960-an, infrastruktur di negeri ini sudah tertinggal. Selama 30 tahun terakhir, investasi di sektor publik sudah mencapai target untuk merehabilitasikan fasilitas transportasi. Namun, tanpa mengabaikan kemajuan yang diperoleh, banyak fasilitas transportasi yang tidak mencukupi dan tetap menjadi kendala pembangunan ekonomi. Akselerasi pada inflasi 1990 sampai 1991 sebagian besar diakibatkan oleh bottleneck dari tak tercukupinya infrastruktur. Pemerintah mencoba mengatasi dampak yang terjadi dan terus memberikan prioritas bagi pembangunan infrastruktur yang menelan porsi terbesar anggaran pembangunan. Yang ketujuh, ada korupsi, kolusi, dan monopoli. Korupsi dan konsekuensinya adalah harga pembangunan yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Walaupun pemerintah telah berulang kali menyerukan anti korupsi, namun efeknya tampak tidak seberapa. Korupsi sudah menjadi fenomena sosial. Tampaknya masalah ini akan tertangani sampai sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis tercapai di Indonesia. Problem yang kemudian berkaitan adalah kolusi dan monopoli. Distorsi ini membuat keadaan ekonomi lebih kronis, misalnya praktik proteksi atas industri dan sektor-sektor ekonomi tertentu karena kedekatan keluarga ataupun sahabat pemerintah. Selanjutnya adalah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Sejak berdirinya Orde Baru tahun 1996 sampai 1998, terjadi krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu krisis ekonomi yang besar. Krisis pada tahun ini jauh lebih parah dan kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami oleh Indonesia. Hal ini terbukti dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Kerusuhan Mei 1998, hancurnya sektor perbankan, dan indikator-indikator lainnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab suatu krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi yang besar, yakni terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih dari 200% dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama, krisis rupiah hingga krisis ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter, dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar, seperti yang diungkapkan Haris 1998. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang Orde Baru, ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang luar biasa.
serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri yang bakal kolaps atau disita oleh kreditor. Menyusul utang, sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilkan ribuan pengangguran baru dengan sederet persoalan sosial, ekonomi, politik yang baru pula. Yang kedua, faktor-faktor penyebab krisis. Ada sekelompok peneliti yakni Tambunan 1998, Robini 1998, Kaminsky dan Enhart 1996, dan Karukman 1979 yang berpendapat bahwa penyebab utama suatu krisis ekonomi adalah karena rapuhnya fundamental ekonomi domestik dari negara yang bersangkutan seperti defisit transaksi berjalan yang besar dan terus-menerus, dan utang luar negeri jangka pendek yang sudah melewati batas normal. Anwar Nasution 1998-228. Melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri ditambah lemahnya sistem perbankan nasional sebagai akar terjadinya krisis finansial. Ada kelompok peneliti lain yakni Enschasprem dan Willepos 1993. Martinez Peria 1998 dan Oudesfeld 1986 yang berpendapat bahwa krisis ekonomi terjadi karena hancurnya sistem penentuan kurs tetap di negara-negara yang fundamental ekonomi atau pasarnya baik. Yang keempat itu ada Bank Dunia. Melihat adanya 4 sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan. 4 sebab itu antara lain akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 sampai 1997, kelemahan pada sistem perbankan, masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis, dan yang terakhir adalah ketidakpastian politik dalam menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai Presiden Soeharto pada waktu itu. Yang ketiga, dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia. Sejak Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia, khususnya Asia Tenggara. Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi krisis global tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain kurs rupiah terhadap dolar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997. Pemerintah melikuiditas 16 bank bermasalah pada tahun 1997. Pemerintah membentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya, dan mengeluarkan kredit likuiditas Bank Indonesia untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut. Yang keempat, kebijakan-kebijakan pemerintah dan peran IMF dalam mengatasi krisis. Pada awalnya, pemerintah berusaha untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung sendiri. Lebih lagi, cadangan dolar AS di Bank Indonesia sudah mulai menipis, dan karena terus digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah. Tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. Kemudian, antara Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan terdiri atas 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro, fiskal, dan moneter, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural yang ditandatangani bersama. Kemudian, fakta perekonomian Indonesia saat krisis global. Yang pertama, perekonomian Indonesia saat dan pasca krisis global.
pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian dunia yang masih dilanda krisis, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 masih dapat tumbuh pada kisaran 5-6% YoY. Setelah turun di 2009 menyentuh kisaran 4% pada triwulan pertama 2010. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi YoY sebesar 5,69% dan terus meningkat menjadi 6,19% pada triwulan kedua. Namun pada triwulan ketiga terjadi sedikit penurunan menjadi 5,82%. Indonesia mampu menjaga pertumbuhan untuk tidak turun di bawah 4%. Yang A, inflasi. Inflasi yang rendah di tahun 2009 akibat krisis global telah kembali terkoreksi di tahun 2010. Dari awal bulan hingga November 2010 terdapat peningkatan tren dalam inflasi Indonesia. Peningkatan inflasi di tahun 2010 ini disebabkan oleh kombinasi berbagai sumber, antara lain peningkatan tarif dasar listrik atau TDL pada bulan Juni 2010, peningkatan harga-harga komoditas di tingkat internasional, peningkatan likuiditas di pasar terkait arus modal asing masuk, ekspektasi inflasi masyarakat, serta cuaca buruk yang mempengaruhi produk pangan. Inflasi akibat pangan masih menjadi faktor utama tingginya inflasi di Indonesia. Ini bisa dilihat dari komponen-komponen pembentuk inflasi. B. Pengangguran. Jika dilihat dari grafik di bawah ini, tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sejak tahun 2005 terus mengalami penurunan. Meskipun dilanda krisis global, tidak mengubah tren tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Yang kedua adalah perkembangan variabel-variabel moneter. Uang primer, uang beredar dalam arti sempit M1 dan uang beredar arti luas M2 terus mengalami peningkatan, terutama uang beredar M2. Peningkatan M2 dalam beberapa tahun terakhir lebih cepat dari M1, yang berarti peningkatan uang kuasa yang meningkat pesat. Peningkatan M2 ini tidak lepas dari derasnya dana asing yang masuk ke Indonesia, yang kebanyakan ditempatkan sebagai uang kuasa di perbankan. Pertumbuhan MO, M1, dan M2 tampak konvergen di tahun 2010. Di sisi lain, pertumbuhan MO selama 1 tahun terakhir tampak menurun. Pertumbuhan M2 yang relatif tinggi terutama disebabkan oleh pertumbuhan dalam uang kuasa yang tinggi. Sedangkan pertumbuhan MO yang memiliki tren menurun selama setahun terakhir terkait dengan kebijakan sterilisasi untuk meredam apresiasi nilai tukar rupiah. Sedangkan untuk pertumbuhan M1 selama periode 2007 sampai 2009 mengalami penurunan terus-menerus. Sejak 2009, pertumbuhan M1 kembali pulih seiring perbaikan dalam aktivitas perekonomian. Yang ketiga, Indonesia cepat lalui krisis. Menurut Institute for Management Development atau IMD, lembaga think tank dan pendidikan yang berpusat di Swiss, Indonesia seperti negara-negara lain di Asia Tenggara memiliki daya tahan yang cukup baik. Indonesia juga dianggap memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat karena telah mengalami krisis keuangan cukup parah pada 1997 sampai 1998. Sehingga lebih baik dalam mengantisipasi krisis saat ini. IMD mengatakan bahwa negara-negara seperti itu seringkali mampu untuk beradaptasi dan pulih pada masa sulit. Yang keempat yaitu kebijakan moneter belum cukup longgar. Seiring dengan semakin terkendalinya tekanan inflasi, Bank Indonesia sudah menurunkan bunga acuannya dengan agresif. Pada November 2008, suku bunga acuan BI masih di level 90,5%. Bulan Juni, suku bunga acuan BI sudah turun ke 7%. Ini adalah level terendah dalam sejarah suku bunga acuan BI. Sudah barang tentu langkah, BI menurunkan suku bunga dengan agresif tersebut disambut baik oleh banyak pihak. Penurunan suku bunga acuan BI diperkirakan akan diikuti oleh bunga-bunga yang lain, termasuk bunga pinjam. Namun, harapan itu tak kunjung terwujud. Banyak kalangan yang merasa kecewa melihat kenyataan yang ada. Suku bunga pinjaman tidak turun secepat yang diharapkan. Dengan suku bunga acuan BI pada level 7%, seharusnya bunga pinjaman berada pada kisaran 11,9 sampai 12%. Angka suku bunga pinjaman itu dihitung berdasarkan respon sistemik perbankan negara ini terhadap kebijakan moneter BI periode 2006 sampai 2008. Saat ini bunga pinjaman masih ada yang bertahan di atas 16%.
Dampak dari belum turunnya bunga pinjaman secara signifikan, sektor real kita menjerit meminta suku bunga pinjaman diturunkan dengan segera. Memang, bunga yang tinggi membuat biaya bunga cost of capital menjadi tinggi. Hal ini juga membuat produk domestik sulit bersaing dengan produk negara-negara lain yang bunga pinjamannya jauh lebih rendah dari bunga pinjaman di sini. Daya saing produk kita pun tergerus dan sektor manufaktur kita menjadi sulit untuk tumbuh lebih cepat. Yang kelima, sektor perbankan. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan angka sementara kredit bulan kelima tahun ini menunjukkan tanda-tanda kenaikan walaupun belum secepat tahun lalu. Berdasarkan catatan bisnis, Halim pernah menyampaikan pertumbuhan kredit dalam 4 bulan pertama tahun ini hanya naik 5 triliun. Artinya, dalam sebulan, realisasi kredit perbankan rata-rata halnya naik 1,25 triliun. Yang keenam yaitu rasio utang RI turun 30%. Pada tahun 1999, rasio utang Indonesia 100% karena saat itu pemerintah harus mengeluarkan surat utang baru sekitar 600 triliun untuk menyelamatkan perbankan nasional. Setelah itu, rasio terus menurun. Menku mengatakan bahwa semua pemerintahan mulai dari Presiden Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati hingga sekarang memiliki kebijakan yang sama, menurunkan rasio utang-utang. Tahun 2003, rasio utang Indonesia terhadap PDB 61%, memasuki 2008 menjadi 33% terhadap PDB. Dan tahun ini pemerintah berniat menurunkan menjadi 32%. Total utang pemerintah Indonesia saat ini hingga 29 Mei 2009 mencapai 1.700 triliun, yakni pinjaman luar negeri 732 triliun, dan surat berharga negara atau SBN 968 triliun, yaitu pinjaman luar negeri 730 triliun dan SBN 906 triliun. D. Perkembangan makroekonomi bulan Februari tahun 2020. Perekonomian global dan domestik pandemi coronavirus COVID-19 masih menjadi isu utama dunia dan menyebabkan kepanikan global. Pergerakan pasar keuangan dan harga komoditas saat ini sangat bergantung pada perkembangan COVID-19. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Tiongkok sudah mencapai fase puncaknya pada bulan ini dan pertambahan kasus baru berangsur menurun. Di saat yang bersamaan, virus mulai menyebar ke berbagai negara lain. Hingga 29 Februari 2020, terdapat sekitar 6.800 kasus positif COVID-19 di 56 negara. Komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor diantaranya biji kakao, sarang burung, mutiara hasil budaya, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Sementara ekspor komoditas industri pengolahan yang mengalami peningkatan tinggi adalah logam dasar mulia, minyak kelapa sawit, dan barang tekstil lainnya. Ekspor komoditas hasil pertambangan yang meningkat pada bulan Februari 2020 adalah biji tembaga, lignit, dan batu kerikil. Secara keseluruhan, peningkatan nilai ekspor dari yang tertinggi pada bulan ini adalah komoditas logam mulia, kendaraan, dan bagiannya, lemak dan minyak, hewan nabati, barang tekstil, jadi lainnya, dan bahan bakar mineral. Ekspor barang tekstil jadi lainnya terutama didorong oleh peningkatan ekspor komoditas masker seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah merebaknya kasus COVID-19. Nilai ekspor barang tekstil jadi lainnya pada bulan Februari 2020 meningkat hingga 404,5% dibanding bulan Januari 2020. Sementara jika dibandingkan dengan Februari 2019, nilai ekspor barang tekstil jadi lainnya meningkat dari $16 juta menjadi $89 juta pada bulan ini, atau meningkat 461,30% YoY. Inflasi bulan Februari sebesar 2,98% YoY.
atau sebesar 0,28% MTM. Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok transportasi, minus 0,37% MTM, dan Infocom, minus 0,01% MTM. Kelompok makanan dan minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,95% MTM. Komoditas yang mendorong inflasi kelompok makanan antara lain bawang putih, cabai merah, daging ayam ras, dan rokok. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, 0,41% MTM, yang disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan. Deflasi pada kelompok transportasi terutama disebabkan oleh turunnya harga bensin Pertamax 92 dan Pertamax Turbo. Selain itu, deflasi juga disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara. Inflasi inti sebesar 0,14% MTM, sedangkan inflasi harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar minus 0,24% MTM. Inflasi komponen bergejolak sebesar 1,27% MTM yang disebabkan oleh gangguan pasokan pangan akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Secara umum, inflasi bulan Februari lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan makroekonomi Indonesia Januari tahun 2021. Pemulihan perekonomian global secara umum berjalan lebih baik dari prediksi pasar. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan triwulan keempat tahun 2020. Berbagai negara yang semakin membaik. Vietnam dan Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan keempat tahun 2020. Indonesia sendiri masih mengalami kontraksi ekonomi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Salah satu sektor yang terpukul paling dalam adalah pariwisata, dengan penurunan wisatawan mancanegara tahun 2020 sebesar 75%. Pandemi COVID-19 juga menurunkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan pengangguran. Tingkat kemiskinan juga meningkat pada September 2020. Perkembangan makroekonomi di Indonesia Januari tahun 2021. Yang pertama, perkembangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi bergerak berbeda pada beberapa lembaga. Jika OECD merevisi ke bawah proyeksi ekonomi dunia tahun 2021 menjadi 4,2%. IMF justru merevisi ke atas proyeksi tahun ini menjadi 5,5%. Optimisme proyeksi tersebut didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus fiskal yang diumumkan oleh Amerika Serikat dan Jepang pada akhir tahun 2020. Di sisi lain, pemulihan ekonomi tahun 2020 di beberapa negara berjalan lebih cepat dari perkiraan. Yang kedua, perkembangan domestiknya. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020 telah memukul sektor pariwisata di berbagai dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada bulan Desember 2020, tambahan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 164,1 ribu kunjungan, atau meningkat 13,6% MTM. Wisatawan yang datang didominasi oleh wisatawan bisnis, baik yang melakukan tugas atau misi tertentu, bukan wisatawan yang datang dengan tujuan leisure. Sepanjang tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia hanya sebanyak 4,0 juta kunjungan, turun 75% dibandingkan tahun 2019. Bisa dilihat pada tabel berikut. Turunnya kunjungan wisatawan juga mempengaruhi tingkat penghunian kamar TPK. Pada bulan Desember 2020 yang turun 18,6% poin YoE menjadi 40,8%, meskipun masih lebih rendah dibanding kinerja Desember 2019, namun angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Perbaikan tersebut didorong oleh aktivitas wisatawan Nusantara sejalan dengan HBKN dan libur panjang. Selain itu, instansi pemerintah maupun swasta melakukan kegiatan di hotel pada akhir tahun anggaran 2020.
Provinsi Bali masih menjadi lokasi dengan PPK terendah akibat kunjungan wisatawan mancanegara yang masih belum pulih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara memulihkan kepanikan global? Cara memulihkan kepanikan global dengan cara semua kalangan harus tetap optimis dan bersinergi menghadapi krisis keuangan. Semua pihak diminta untuk cerdas dalam menangkap peluang, kerjasama yang baik untuk menghadapi masalah dan komunikasi yang bijak. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan nasional menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Jawabannya itu ada 5. Yang pertama, adanya jaminan terselubung dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik dalam industri perbankan, telah menimbulkan moral hasrat di kalangan pengelola dan pemilik bank. Yang kedua, sistem pengawasan oleh bank sentral kurang efektif karena belum sepenuhnya dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan. Yang ketiga adalah besarnya pemberian kredit dan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada individu atau kelompok usaha yang terkait dengan bank, telah mendorong tingginya resiko kemacetan kredit yang dihadapi bank. Yang keempat, relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aset produktif dan peningkatan resiko dihadapi bank. Yang kelima ada kurangnya transparan informasi mengenai kondisi perbankan, selain telah mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, juga telah melemahkan upaya untuk melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan suatu negara mengalami inflasi dan pengangguran? Jawabannya, biasanya peningkatan permintaan terjadi pada saat perekonomian sedang baik dan tingkat pengangguran kecil. Hal ini sangat relevan di Indonesia, yang bisa dibilang masyarakatnya relatif konsumtif. Pada era 1980-an, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat disebabkan oleh pemotongan pajak dan berkurangnya suku bunga. Akibatnya permintaan properti meningkat, menyebabkan harga properti yang juga meningkat pesat di angka 30%. Sedangkan pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibanding dengan jumlah pencari pekerja di negara tersebut. Pengangguran seringkali menjadi akar dari permasalahan perekonomian negara. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu industri sektor mana yang bisa terpilih untuk terlebih dahulu bangkit? Jawabannya industri primer, karena Indonesia dilimpahi dengan kekayaan SDA, mineral, energi, pertanian, argo, kehutanan, perikanan kelautan, peternakan, dan lain-lain, yang bisa kita kelola dan daya gunakan terlebih dahulu dengan implementasi teknologi tepat guna. Sejalan dengan itu, kita perlu kembangkan dan integrasikan industri sekunder yang terdiri dari industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya dan berbagi pendapat, boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.